Hai teman-teman Guepedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode Jumpa Penulis, di mana Bernika bertemu dengan penulis untuk bertukar cerita, berbagi pengalaman, serta memberikan motivasi dan inspirasi untuk kalian semua menjadi penulis hebat dan sukses. Kali ini Bernika ingin bertemu penulis yang bernama Hayati. Tapi sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Guepedia, akhirnya kita sudah terhubung oleh Kak Hayati, penulis buku Rohana. Betul begitu ya, Kak? Iya. Langsung aja nih Kak, boleh dong perkenalkan diri Kakak, nama, alamat, atau kesibukannya nih lagi ngapain sih? Ini kalau nama saya Hayati, cuman kalau untuk nama pena saya pakai Alfarin. Kalau kesibukan sehari-hari sih sebagai ibu rumah tangga. Semenjak kelahiran anak pertama, saya memilih resign dari pekerjaan lama, memilih mengurus anak sendiri. Kegiatan saya sehari-hari sebagai full time mom aja, sambil menulis untuk di kala senggang. Saat ini sih saya aktif di penulisan platform ya. Jadi hari-hari cuma itu aja sih. Oh, jadi itu ada komunitas sendiri atau gimana Kak? Kalau saya nggak ikut komunitas karena buat ngurus ngebagi waktunya itu juga udah susah ya, karena anak-anak harus anak-anak sekarang kan SFH, jadi ngurus mereka ya tiap hari kayak gitu. Kalau ikut komunitas jadi nggak ada waktu lagi. Gitu. Baik, kita langsung kita bahas bukunya aja ya Kak, yang berjudul Rohana. Bisa diceritain nggak Kak sedikit buku Rohana tuh bercerita tentang apa sih? Cerita Rohana ini saya terinspirasi dari cerita nenek dulu waktu kecil. Kita sebelum itu suka diceritain pengalaman nenek waktu dia jadi petugas palang merah. Nah dari situ saya terinspirasi, ditambah berapa sedikit imajinasi lah untuk mengimprove cerita tersebut. Jadi ketika Rohana itu, nah dari Rohana itu sih menceritakan tentang kisah seorang gadisnya keturunan Nyai Belanda. Nah dia itu dulu menurut cerita nenek dulu anak dari Nyai Belanda itu tidak diinginkan jadi Nyai Belanda itu tidak boleh punya anak dulu. Kalaupun mereka punya anak biasanya itu anaknya dibuang gitu loh. Nah kebetulan si Rohana ini dititipkan ke yang menolong dia waktu lahiran itu, menolong ibunya waktu lahiran. Nah setelah itu tapi secara garis besarnya begitu sih Mbak iniannya. Nah dari situ Rohana bertahan hidupnya begitu deh. Ya, seperti itu ya, cuplikan buku dari Rohana. Tapi apakah Rohana nama Rohana ini apakah diambil dari nama nenek kakak atau bagaimana? Nah itu karangan saya aja, imajinasi saya aja buat ini. Nah Kak, untuk ini tuh buku yang keberapa sih? Pertama atau yang keberapa? Kalau untuk buku pertama. Kalau untuk penulisan, kalau untuk cerita di platform udah yang ketiga. Oh begitu, untuk yang dibukukan masih yang pertama ya Kak? Apakah nanti ada yang akan rilis lagi setelah Rohana? Masih pengen. Udah ketagihan gitu, punya buku satu ketagihan pengen punya lagi gitu. Berarti akan ada setelah Rohana ini buku kedua. Kananya sih pengen. Baik, untuk proses buku Rohana sendiri tuh berapa lama sih Kak? Kalau proses penulisan saya cuma sebulan ya, untuk proses penulisan, karena saya emang buat nge-push diri saya itu sehari harus ada dalam waktu sehari saya harus upload ke platform gitu. Nah dalam waktu kebetulan Rohana beres dalam waktu sebulan. Nah, sangat singkat ya 1 bulan itu ya untuk Rohana. Nah kalau sampai terbentuk buku itu mungkin sekitar 3 bulan ya dari penulisan, karena pas kebetulan waktu itu kan Guepedia lagi ada promo terbit gratis ya. Iya. Jadi langsung
langsung upload aja ke website Wikipedia gitu. Baik, untuk selanjutnya kira-kira judul apa nih yang mau diterbitin, Kak? Sekarang sih ada dua judul yang lagi saya edit ulang ya. Ada Sketsa Hati sama Love or Lust. Cuman masih kebentur di pengeditan. Iya, apakah udah jadi? Apa baru baru judulnya aja? Ceritanya udah jadi. Udah beres dua-duanya. Mungkin tinggal editing atau bagaimana, Kak? Tinggal editing. Baik. Kira-kira masih lama lagi nggak nih untuk nerbit ini? Karena kami sudah tidak sabar nih untuk mewadahi, untuk menerima naskah. Kebetulan nih saya masih fokus ke promo Rohana ini ya. Jadi masih belum sempat buat editing ke yang dua itu, masih mentah banget deh ininya. Oh, baik. Belum siap ya berarti ya, Kak ya? Tinggal diedit aja, kalau siap buat terbitnya sih belum gitu. Lalu bagaimana sih Kak cara Kakak untuk mengatur waktu, apalagi kan Kakak seorang ibu rumah tangga ya? Nah itu bagaimana nih untuk mengatur waktu menulis dan mengurus anak? Setiap hari itu pagi saya sempatkan nulis berapa kata dulu, minimal 500 kata saya ini pagi itu habis sholat subuh. Saya sambil masak itu Mbak pegang HP. Jadi HP itu selalu di tangan untuk kalau lagi nggak sama anak-anak, HP saya pegang, apa yang ada di kepala saya tuangin di HP dulu, semua tulis semua. Nah begitu anak-anak udah sibuk sendiri, saya udah langsung tulis ke ini, langsung dirapiin tulisannya. Sempet-sempetin ya untuk menulis ya, kayak sambil mengurus anak begitu, sambil mengurus keluarga. Nah, emang kayaknya selama pandemi ini hiburan saya tuh menulis aja gitu, karena kalau buat keluar kan udah nggak bisa gitu, kemana-mana tuh udah terbatas. Kalau boleh tahu anaknya umur berapa nih Kak? Yang paling tua 9 tahun, kedua 7 tahun, yang ketiga mau 2 tahun. Ya, jadi kan maksudnya kakak juga mengurus anak yang sedang sekolah daring begitu bukan ya? Sebagai guru juga, guru di rumah karena lagi pandemi seperti ini dan masih sempat-sempatnya untuk menulis begitu. Sempat-sempatin. Iya. Nah, terus nih Kak, yang sering aku tanyain, sekarang tuh banyak banget penulis yang stuck tulisannya di situ-situ aja, kehabisan ide. Nah, untuk Kak Hayati sendiri bagaimana sih cara mengatasi kehabisan ide? Kalau pas kebetulan emang sih kadang ada buntu gitu ya, udah nggak ada kepikiran mana, udah saya nonton dulu, saya taruhin dulu tuh, buat saya nggak pikirin buat nulis dulu, saya nonton atau baca buku lain atau jalan-jalan sekitar rumah aja sih paling. Ya abis itu udah otak fresh lagi, baru ke ini lagi, nulis lagi. Oh begitu. Nah, untuk buku yang berikutnya ini terinspirasi dari siapa? Nah, kalau boleh tahu ya, karena kan di buku Rohana ini kan terinspirasi dari cerita seorang nenek ya, nenek kakak, ibu kakak. Nah, ada nggak inspirasi untuk buku berikutnya itu dari mana Kak? Kalau yang Sketsa Hati itu inspirasi dari cerita saya sendiri pas waktu zaman kuliah dulu ya. Oh gitu. Ya jadi, dengan beberapa improve lah di dalam ceritanya. Kalau ide dasarnya sih diangkat dari inspirasi dari cerita saya sendiri. Pengalaman pribadi dan disertai buku ya, ditambahkan bumbu-bumbu ya. Nah lanjut. Iya lanjut Kak. Kakak kenal Guepedia dari mana sih? Dan menurut Kakak Guepedia itu apa sih? Kebetulan ketemu Guepedia itu di Instagram. Nah, dan saya pas dapat kesempatan terbit gratis di Guepedia tuh kayak gimana ya? Aduh, alhamdulillah nih impian saya dari kecil gitu, punya buku. Dulu cuman pengen punya buku, pengen punya buku gitu. Walaupun saat ini sih saya belum, untuk penjualannya belum wow ini penulis-penulis yang ini ya, yang gede gitu. Tapi saya udah ngeliat
ISBN-nya terdaftar di Perpusnas tuh, ya Allah udah berasa capai mimpi yang paling besar banget gitu loh. Karena dapat ISBN tuh kayak diakuin di kan internasional kan itu istilahnya kalau untuk ISBN. Jadi udah berasa alhamdulillah gitu. Nah, tapi memang sejak kecil kakak sudah menyukai dunia penulisan atau bagaimana? Waktu kecil dulu saya suka bikin gambar-gambar di buku gambar, terus bikin kayak komik gitu sih. Nah, semenjak udah makin kesini tuh udah menggambar tuh kayaknya udah males banget gitu. Jadi pas ini jadi nulis aja sih saya ngainin fokus. Berarti memang sudah hobi ya sejak kecil ya? Lalu bagaimana nih Kak pengalaman terbitin di Guepedia? Karena masih banyak nih Kak penulis di luar sana yang masih ragu mau nerbitin ke Guepedia. Bagaimana nih pengalaman Kakak terbitin di Guepedia? Tolong diceritakan dong Kak. Kalau pengalaman sih alhamdulillah sih saya langsung cepet gitu ya di Guepedia. Masuk cuma gak nyampe seminggu kalau untuk proses di Guepedia sih. Nah kalau misalnya memang pengen bercita-cita pengen punya buku sendiri, udah masukin naskahnya deh gitu, buru-buru masukin naskahnya. Karena Guepedia nggak terlalu banyak syarat segala macem sih, insya Allah buat mewujudin jadi punya buku itu bisa lah gitu. Iya, dan mudah ya Kak, mudah. Dan sudah didaftarkan ISBN-nya, serta dibuatkan covernya, begitu ya Kak ya? Cover itu, buat cover itu sendiri sudah berapa, ininya tuh udah alhamdulillah deh gitu. Iya. Nih Kak, terakhir nih, ada nggak sih kata-kata yang ingin disampaikan untuk penulis, atau untuk teman-teman Kakak nih, teman-teman seperjuangan kepenulisan, ada nggak sih supaya biar terus semangat, terus mengeluarkan karya-karyanya, ada nggak Kak yang ingin disampaikan? Paling sih kata-katanya pesannya paling kalau emang niat menulis ya ingat aja tujuan menulis itu apa gitu. Kalau saya sih emang dari awal tuh tujuan saya menulis itu untuk kayak stress healing ya. Jadi buat mengobati kepenatan saya di otak saya tuh kayak udah banyak banget tuh kata-kata yang pengen ini gitu. Jadi buat pas ketika menulis itu mengalirkan emosi gitu. Nah sekarang kan banyak tuh penulis yang tujuannya lebih ke duit ya. Nulis buat dapetin duit gitu. Jadi mereka nggak memikirkan isi dari tulisan mereka itu dampaknya seperti apa gitu. Nah kalau bisa buat penulis-penulis yang lain kalau pengen nulis pikirkan manfaat yang akan kita berikan ke orang lain gitu. Jangan asal tulis tulisannya itu malah jadi mudarat buat kita nantinya gitu, memberatkan kita nantinya. Kalau bisa sih gitu. Nah terus buat yang lagi patah semangat menulis, semangat terus karena kalau ingat tujuan kita membagikan hiburan atau apa ke orang lain tuh bakal timbul lagi semangat buat menulis lagi gitu. Gitu aja. Baik, karena juga kalau misalkan kita menulis buku yang bermanfaat ya kayak karena dapat menimbulkan dampak yang positif juga untuk para pembacanya, begitu ya. Selalu ada yang ingin disampaikan lagi nggak nih Kak untuk keluarga yang telah mensupport Kakak telah menerbitkan buku atau gimana nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau saya sih terima kasih banget buat suami ya, karena memang kesempatan saya kayak gini kan dari suami. Kalau suami nggak kasih kesempatan juga nggak bakal kewujud cita-cita saya ini gitu. Nah terus keluarga besar saya juga mendukung banget. Dulu pas waktu saya awal bukan awal nerbitin sih, awal saya nge-upload cerita itu mereka benar-benar mendukung banget, kasih semangat pas lagi patah semangat, ayo dong lanjut gitu, jangan inian, ceritanya ini kok gitu. Karena topik yang saya angkat tuh emang bukan yang diminatin orang banget gitu. Saya sadar itu karena itu udah kalau anak-anak sekarang tuh kan lebih suka ke K-pop ya. Nah terus ke ibu-ibu sekarang tuh lebih banyak tentang cerita pelakor gitu saya lihat. Itu mah yang lagi trennya. Nah itu alhamdulillah, terima kasih buat semua keluarga, teman-teman juga banyak yang iniin
memberi saya semangat untuk selama menulis ini. Kali gitu aja sih. Wikipedia juga makasih banget loh, udah ngasih kesempatan jadi terbit buku. Terima kasih kembali ya Kak, dan kami sangat senang jika Kakak kembali menerbitkan buku di Guepedia ya Kak ya. Akan kami tunggu karya-karya selanjutnya Kak. Insya Allah Mbak. Iya, baik. Mungkin itu aja ya Kak yang kita bicarakan sampai sini. Semoga pembicaraan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan penulis-penulis di luar sana semoga terus berkarya, semoga juga nggak putus asa gitu ya Kak ya. Terus semangat, tetap berkarya, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk pembacanya. Baik Kak, terima kasih ya Kak telah menyempatkan waktunya untuk kami. Ya, saya juga terima kasih Mbak. Iya, Kakak di sana sukses selalu ya. Dan ingat Kak, kami tunggu nih naskah-naskah berikutnya di Guepedia. Kita udah datang lagi nih buku orderan. baru nyampe banget dari Guepedia nih. Iya, luar biasa. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali Mbak. Iya, kami tutup ya Kak. Boleh. Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.